Yesus Kristus pada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu dan pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Panggilan dan pilihan Allah, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Amin. Ayat yang ke-6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Amin. Ayat 11-15, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini, sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 15. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Amin. Ayat 16, nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara yang dari Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, padanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Amin. Ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah, nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Pasal 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka yang akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ayat 2, banyak orang yang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai bahwa nafsu
dan mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ayat 3, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita dengan resapan jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ayat 4, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Amin. Shalom. Iya. 2 Petrus 2 ayat 5 sampai 10. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendengar air bah atas dunia orang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsu karena ingin mencemarkan diri dan menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Amin. Ayat 11. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. 12. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Ayat 13, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. 14, mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Karena mereka adalah orang-orang yang terkutuk. 15, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Rahayu ayat 16. Ayat 16. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisa berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. 17. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalukan tufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. 18. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa
dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. 19. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-cemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Amin. Lanjut. 21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. 2 Petrus 3 ayat 1. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. 2. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Bu Lampita mau ikut baca? 2 Petrus 3 ayat 4, 5 ayat. Oke, saya sambung ya. Ayat 4, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. 5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. 6. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. 7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Amin. Lanjut. Saya Bu Lampita 8. Ya. Kemute tadi, Bu. Kemute tadi. Bu Lampita 8. 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kukasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di kalangan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh dan dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, tetapi suci dan selalunya dan salehnya kamu harus hidup. Ayat selanjutnya 12, yaitu kamu yang menantikan dan
mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi, amin. Amin. Ya, sambung Ibu Nace. 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat dan karunia-Nya kepadanya. 16. Hal itu dibuatnya dalam semua surat, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti juga yang mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. 17. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal itu sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Baik Ibu-Ibu, kita akan bersaat teduh ya 3 menit. Kita akan minta panduan Roh Kudus, rema apa yang Roh Kudus sampaikan kepada kita untuk kita sharingkan bersama-sama. Baik, Ibu-Ibu,
Apakah ada yang mendapatkan rema yang bisa di-sharingkan? Silahkan. Ibu Mensi? Ibu Mensi, Ibu Dede, Ibu Lampita, Ya, aku Tia, dulu deh, Bu Juli. ya, Sofi, Ibu Eka. Oke. Aku apa Bu Eka dulu nih? Ayo. Ayo Bu Yona dulu deh. Nah, 1 Petrus 3 tentang hari Tuhan. Yang paling menggelitik adalah ayat 3 ya. Tetapi yang terutama kamu harus ketahui ialah pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang hidup dengan menuruti hawa nafsu. Ya kan, mereka akan mengejek dengan katakan di mana kan janji tentang kedatangannya, gitu kan. Nah ini satu tuh. Yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengendaki supaya kamu jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan timbul seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, bumi dan segala yang ada di atasnya. Jadi ini kalau tentang pengejekan akan datangnya nanti di akhir zaman ini. Mungkin sekarang sudah mulai masuk ya. Banyak orang yang mengejek, mungkin meremehkan. Apa itu guru baca Alkitab? Ngapain pada baca Alkitab? Gitu. Berani-berani banget baca Alkitab. Nggak siapa gurunya. Nanti sesat loh. Nggak ngerti juga gitu kan. Ya itulah. Tapi kembali lagi di ayat 9 Tuhan ingetin. Tuhan tidak lalai menepati janji. Jadi setiap kita baca firman itu, kita harus pegang satu rema menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan itu memang nggak boleh kita lalaikan bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti terjadi. Gitu. Itu udah pasti. Ya dan amin firman Tuhan. Jadi kalau sampai pengejek-pengejek ya harus banyak bersyukur ya. Bahkan mungkin dalam persekutuan kita seperti ini, bahkan yang banyak yang dialami juga kan oleh teman-teman kita pulang balik kemarin tuh. Jadi harus sabar ya bahwa itulah Tuhan izinkan supaya kita murni hatinya, bersih, dan Tuhan ingetin jangan takut gitu loh, karena Tuhan tidak akan pernah tidak menepati janjinya. Dia akan sabar kok, ya kan? Karena itulah Tuhan kita, gitu loh. Jadi kalau masih ada yang sampai detik ini merasa, oh doanya belum dijawab ya, oh Tuhan belum dapetin apa-apa aku ya. Nah ini ayat untuk berikan kekuatan ya, gitu loh. Karena Tuhan itu menghendaki supaya tidak ada yang binasa. Gak ada pengejek-pengejek itu mengejek kita, tapi kita akan terus nginjilin mereka, doakan mereka, supaya bukan cuma kita yang selamat, tapi mereka juga selamat. Gitu loh, baik saudara, teman kita yang kita ketahui, karena dia tuh menantikan doa-doa kita. Untuk kita mengasihi musuh kita, orang-orang yang mengejeki kita, gitu loh. Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, jadi hari Tuhan akan seperti pencuri, kita nggak pernah tahu, makanya giat-giatlah bekerja di ladang Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu. Kalau Tuhan taruhkan sesuatu, sampaikan saja. Gitu loh, nggak boleh takut, gitu. Jadi kalau nanti Tuhan izinkan dalam hidup ini kita mengalami fase-fase proses itu, berarti firman-Nya sudah ditentukan ya sekarang. Terima kasih Bu Joli. Baik, terima kasih Bu Yo untuk sharing remanya ya. Siapa yang tidak siap diejek? Ya, nggak apa-apa ya. Jadi biarpun kita diejek, dikatakan seperti apapun, jangan pernah langsung down gitu ya. Justru kita harus menunjukkan gitu loh ya. Jangan pernah terintimidasi dengan segala ejekan-ejekan. Kita tetap berpegang teguh kepada benih ya firman Tuhan melalui Alkitab seperti itu. Ada lagi Bu Eka kalau nggak salah tadi ya, silakan Bu Eka. Ya, shalom. Shalom Bu, ibu-ibu semuanya. Kalau saya menarik banget di 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 9 ya. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar,
yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi mungkin saya nyambung dari Ibu Yohana tadi ya, bahwa kita berada nih di akhir zaman ini berada di tengah-tengah orang-orang yang menghujat, orang-orang yang tidak mengenal hukum Allah ya, dan mereka juga kayaknya membuat kita tuh kadang sakit hati gitu. Ngapain sih belajar-belajar Alkitab? Ngapain banyak-banyak belajar gitu kan? Saya juga kadang-kadang kalau sharing sama temen gitu ya, saya suka digituin gitu. Tapi saya udahlah, orang saya sendiri yang ini ya, yang butuh gitu ya. Saya suka bilang ya, ya itu terserah kamu gitu kan. Tapi saya berusaha untuk menenangkan diri gitu ya. Nah di sini juga yang saya senang bahwa janji Tuhan ya dan amin. Maka di ayat 9, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa. Nah, kayak zaman Nuh gitu ya. Jadi kita manut sama Tuhan, kalau kita ikut kita udah pasti selamat gitu loh. Kita beriman kepada Tuhan, kita diberikan privilege yang luar biasa sama Tuhan. Dia akan menyelamatkan kita. Walaupun kita diejek nih sekarang gitu kan. Tapi enggak, Tuhan itu tahu hati kita. Gitu. Jadi itu yang membuat saya semakin ingin terus belajar karena memang apa ya? Saya yakin Tuhan akan senantiasa bersama saya pada saat di masa-masa sukar yang dunia ini sudah mulai terjadi di dunia ini gitu sih. Terima kasih Bu Juli. Terima kasih Bu Eka, semangat ya. Seperti itu Iya. kalau kita diizinkan dihadapkan kepada berbagai percobaan, jangan khawatir, janji Tuhan itu iya dan amin sepanjang kita taat dan percaya pada janjinya. Baik, siapa lagi? Ibu-ibu, Bu Mensi, Bu Dede? Bu Dede mau sharing? Bu Mensi dulu atau saya dulu? Bu Mensi. Nah, silakan Bu Mensi. Oh, Bu Bu Dede katanya. Oh, oke. Saya dapat dari 2 Petrus 1 ayat 2 Petrus 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat ya. Ini yang saya alami. Kasih karunia dan di ayat yang keduanya, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Tadi yang Bu Yo sama Ibu Eka itu bagian luar biasa ya. Di sini saya dapetin sesuatu yang luar biasa buat hidup saya terutama. Karena kasih karunia Allah ya. Kemarin juga Pak Tim bilang, kita itu sudah diberikan kasih karunia gitu. Kasih karunia itu dilimpahi. Kayak yang namanya dilimpahi itu berarti banyak banget gitu ya. Tidak hanya satu botol, tapi banyak banget berlimpah tergantung kita siapnya segimana. Jadi kasih karunia itu sudah dilimpahi kepada kita supaya kita bisa menerima janji-janji. Kalau Allah itu kan bukan manusia ya. Ketika Dia berjanji, Dia pasti akan menggenapkannya. Nah, di sini dikatakan juga supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita sejatinya manusia. Saya sejatinya manusia. Tapi saya bersyukur banget Tuhan mempercayakan kepada kita janji-janji yang besar sehingga saya boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahinya Tuhan. Kodrat ilahinya Tuhan yang saya percaya itu adalah sebagai satu destiny saya gitu ya, destiny hidup saya. Destiny hidup saya itu adalah menjadi orang yang memang dipakai Tuhan secara luar biasa menjadi satu partner ilahinya Allah. Di sini dikatakan dan supaya saya ini luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan.
Kadang-kadang kan kalau secara manusia kita tuh kadang suka kesel, sebel dan sebagainya. Tapi ketika kita melihat bahwa Allah sudah memberikan kasih karunia ketika saya masih dalam kondisi yang salah, maka seharusnya kasih karunia yang Allah berikan kepada saya itu saya impartasikan kepada orang lain supaya mereka juga bisa melihat dan bisa mengambil hal itu dari kita gitu ya. Kemudian yang keduanya, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kamu sesuatu yang berguna supaya kita bisa hidup saleh. Ternyata untuk hidup saleh itu nggak gampang. Banyak sekali hal yang harus kita lakukan. Secara manusia, secara kedagingan kita nggak akan sanggup. Apalagi kalau misalnya dikondisikan seperti yang tadi Ibu Eka bilang, di keadaan yang notabene orang-orang Kristen menyebut kata-kata, yuk saya mau bagi berkat aja, kadang-kadang mereka suka mengatakan sok suci, betul nggak Bu Eka ya? Sok alim gitu. Tapi di sini dikatakan Allah mengharapkan saya gitu ya, untuk saya boleh hidup saleh dan pengenalan, sehingga kita bisa juga membagikan itu kepada mereka karena kita tahu bahwa Allah itu yang sudah menganugerahkan kepada kita. Ya jujur ya, kalau misalnya dengan orang apalagi dalam tanda kutip dia sudah merasa sudah lebih dulu mengenal Tuhan, sudah lebih dulu bertumbuh, kadang-kadang untuk membagikan hal yang kecil kepada mereka itu agak sulit. Tapi kalau misalnya untuk orang yang baru lahir baru yang bagi bayi Yetmani itu agak lebih gampang. Tapi di sini dikatakan Tuhan nggak pernah memandang bulu tuh. Yang harus kita lakukan ya bagian kita lakukan. Karena kita sudah menerima segala sesuatu yang berlimpah, kasih karunia yang berlimpah. Ya, saya bersyukur sih. Saya bersyukur bahwa saya diberikan kasih karunia yang berlimpah dan bahkan kalau dibilang kita sudah memberikan atau mendapatkan warisan yang ilahi itu sendiri. Itu yang luar biasa bagi saya. 2 minggu ke belakang ini Allah benar-benar melimpahi saya dengan luar biasa anugerahnya yang luar biasa bagi hidup saya. Jadi saya bersyukur banget dapetin 2 Petrus 1 ayat 2 sampai 4. Itu aja Bu Joli. Iya, makasih ya Bu Dede ya. Hidup saleh itu nggak gampang ya Bu ya. Ngucapinnya gampang banget gitu ya. Ternyata menjalaninya enggak. Karena memang banyak juga orang Kristen itu yang munafik. Ya, kita pinter bicara, tapi waktu prakteknya kok susah amat ya. Seperti itu. Tapi Betul, Bu. yang poin menarik tadi itu tadi yang mengenai kasih karunia. Sebenarnya Tuhan sudah memberi kita kasih karunia yang berlimpah. Nah, ini kita kadang-kadang sadar tidak karena terlalu banyak masalah jadi jatuhnya ke ngeluh. Ucapan syukurnya berkurang gitu ya. Baik, terima kasih ya Bu Dede ya. Bu Mensi, silakan. Ya, Bu Joli, terima kasih. Mungkin saya dapat di 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Saya bacakan ya, Bu. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, yaitu firman Tuhan ya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan tersesat ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan pengetahuanmu yang teguh, yaitu firman Tuhan ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Dan benar seperti Bu Dede juga ya. Jadi kita diingatkan di sini ya supaya benar-benar belajar dengan tiap hari membaca firman. Kita akan terus mengenal hukum-hukum yang Tuhan beri dan juga mengenai hal-hal pertumbuhan iman kita. Kita harus benar-benar belajar, hati-hati, berjaga-jaga supaya seperti yang tadi di atas Bu Yo bilang bahwa Tuhan datang itu seperti pencuri, dan kita juga harus belajar di situ. Kadang-kadang kita karena mungkin tiap hari baca firman jadi nantilah, tapi apa yang terjadi nanti kita juga kadang-kadang bertumbuh juga tidak semaksimal karena kita merasa bahwa tiap hari baca firman, berdoa, tapi kita lupa kadang-kadang untuk melakukan hal-hal yang Tuhan mau seperti itu. Dan menarik saya, Bu Joli, saya tertarik di ayat 18 itu, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, setiap hari kita belajar untuk melakukan apa yang firman dikatakan dalam firman ya, dan dengan terus membaca merenungkan firman setiap hari, dengan kita membaca Alkitab tiap hari,
yang tadinya kita mungkin tidak mengerti tentang firman yang lebih lagi, kita akan mengerti. Dan seperti Bu Dede bilang, kalau memang kita benar-benar belajar untuk mengenal Tuhan, pasti kita akan diberi hikmat yang lebih mengerti tentang firman itu sendiri. Itu saja Bu Joli mungkin yang saya dapat hari ini. Terima kasih. Iya, makasih ya Bu Mima ya. Menarik ya, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ibu-ibu, saya tuh juga menyambung dengan Bu Mensi ya, ada kenal satu hamba Tuhan. Dia luar biasa untuk bahasa, untuk karunia rohnya ya, tapi dalam membaca Alkitab dia malas. Nah, seperti itu, kita harus hati-hati ya. Karena kalau menurut saya pribadi, walaupun kita mempunyai karunia di dalam Roh Kudus, seperti itu termasuk bernubuat dan segala macam gitu ya, karunia-karunia yang terkait dengan Roh Kudus, tapi tidak selaras dalam pembacaan firman, itu kita harus hati-hati. Itu benar-benar Roh Kudus atau roh halus gitu ya. Saya pernah nanya, Pak, itu Roh Kudus atau roh halus, Pak? Bapak katanya ngakui sendiri jarang baca Alkitab loh. Nah, seperti itu saya pernah nanya gitu ya. Dia diam dan ketawa. Jadi seperti itu ya. Kalau mau bertumbuh harus sama dia, sebanding. Roh Kudus iya ya, firman iya gitu kan. Kalau cuma Roh Kudus doang tapi firmannya nggak tahu, harus dipertanyakan kan. Ini roh apa sih yang masuk ini? Bahaya ini. Ya, jadi kita juga harus hati-hati ibu-ibu. Kalau itu tadi saya menyambung yang ajaran sesat nih ya. Kembali ke saya ke apa? Ke nabi-nabi dan guru-guru yang palsu, itu harus hati-hati juga jadinya gitu kan. Kadang-kadang orang-orang yang lahir baru ini orang yang paling mudah digodok kalau menurut saya. Orang yang lahir baru dalam artian yang dia fondasinya tidak kuat ya, dan dia orangnya yang polos-polos, jadi didoktrin apa saja dia ikut, itu bahaya. Ada potensi masuk ke dalam ajaran sesat gitu. Jadi biarpun kita lahir baru gitu ya, kita mau mencari Allah, tetap kita harus minta hikmat gitu ya. Akal budi itu juga penting gitu. Kadang-kadang ada yang bilang mengandalkan Roh Kudus, tapi Tuhan tuh kan kasih juga akal budi untuk membatasi itu semua supaya jangan kebablasan. Kalau menurut saya sih ya dari pengalaman. Karena kalau kebablasan pada akhirnya kita itu menjadi tersiksa sendiri. Seperti itu, tersiksa mau menjadi Kristen yang merdeka, menjadi Kristen yang terkungkung karena yang membuat kita sendiri. Seperti itu. Jadi saya kembali tadi ya, bertumbuhlah dalam kasih dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Pengenalannya yaitu melalui firman-Nya, Alkitab yang kita baca. Tetap dengan menyaring semua apapun itu, pengajaran apapun boleh kita terima. Tetapi jangan pernah lupa semuanya harus dasarnya adalah kembali ke firman Tuhan. Karena itulah yang benar. Seperti itu. Baik ibu-ibu yang lain, Ibu Lampita, Ibu Lia, Bu Sofi, Bu Nace, Bu Sandra, Bu Yanti. Saya coba ya Bu Bu dari Sandra, Bu Lampita boleh-boleh. Baru Bu Sandra ya. Silakan Bu Lampita. dari 2 Petrus 3 ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik. Ini kan judul ininya hari Tuhan. Jadi Ibu, saya percaya sehari-hari belakangan ini memang kita sudah masukin hari-harinya Tuhan. Seperti tadi bilang orang mengejek. Memang sering saya juga, jangankan gitu, saudara sendiri bilang gini, aduh kakak, apa-apa selalu firman Tuhan. Jadi kalau kita bicara gitu, aduh geledek saya kadang-kadang aduh kalian ya. Jadi kalau kita bicara soal Alkitab, nggak usah ini kak, dikit-dikit kak, biasa-biasa aja kak, nggak usah dihubung-hubungi dengan agama kak. Ya ampun, aku mau bilang apa ya? Itu adik-adik sendiri atau saudara sendiri gitu. Jadi kalau misalnya lingkungan kita, udah kita tahu lah, jangan kita masukin nih. Walaupun kita pelan-pelan ngomongin. Padahal kan, saya percaya bahwa penghakiman itu adalah instrumen untuk keadilan. Penghakiman Tuhan itu salah satu instrumen Tuhan ya. Sehingga Tuhan tidak kelihatan, tetapi akhir-akhir ini Tuhan sebenarnya tanpa kita sadari sudah menghakimi kita.
Tuhan selalu menghakimi kita ketika kita berbuat apa itu sebenarnya langsung ada hajaran-hajaran yang tanpa kita sadari gitu ya. Jadi makanya kita yang selalu hidup dalam Tuhan, yang baca Alkitab, nggak perlu takut kita karena Tuhan selalu beserta kita gitu ya. Dia menyatakan keadilannya sampai hari penghakiman yang sesungguhnya, akhir dari hari penghakiman. Jadi kita tinggal menunggu apa orang bilang, ya sudahlah. Kita bersyukur dengan apa mereka bilang, kita berdoa bagi mereka supaya orang yang mengejek kita karena kita bicara soal Alkitab dan lain sebagainya, kita berdoa saja. Hanya doa yang bisa menguatkan kita. Itu yang saya dapat, Bu. Terima kasih. Iya, makasih Bu Lampita ya. Nah, tuh doa. Siapa yang di sini suka bolong doanya? Nah, kalau kita lupa doa tuh nanti lama-lama imannya merosot, lama-lama kembali deh. Kembali lagi jadi bayi ya. Masa mau bayi terus merangkak terus gitu ya. Kita harus saling menguatkan, saling mendoakan seperti itu ya. Dan kalau memang ibu-ibu kalau ada yang punya masalah, jangan ragu juga. Misalnya perlu teman sharing gitu ya, kan kita ada di sini sebenarnya saling menguatkan seperti itu. Perlu teman sharing, terus perlu butuh topangan doa, itu jangan ragu-ragu untuk mengontak kita di sini karena kita sebenarnya ada juga saling mendoakan dan saling menopang seperti itu. Gitu ya Bu Lampita ya. Pokoknya doa ya. Jangan sampai down karena orang lur sok rohani amat baca Alkitab terus, baru curhat dikit apa-apa dikasih ayat. Iya benar. Dikasih ayat gitu ya, jawabannya dikasih ayat melulu. Oh, makanya kan kita punya itu. Kita kan nggak punya apa-apa selain kita punya ayat yang bisa firman yang sesungguhnya. Iya. Ya memang. Nah, itu iya ya. Ada masalah dikit dikasih Mazmur, dikasih Amsal, ini kayak nggak ada jawaban lain sih. Gitu. Tapi kan memang kita kunci jawaban ya. Kalau mau ngomong bijak apa segala macam, kita ambil aja ya Alkitab. Ini jawabanmu, ada semua. Kan gitu. Tapi kalau mereka mengerti sebenarnya indah loh. Saya kalau kirimin, iya. Senang sekali. Oh, hari ini aku dapat ayat. Sepertinya Tuhan bicara melalui misalnya Ibu Yoli atau siapa gitu ya. Menegur saya gitu. Iya. Karena ada firmannya gitu. Iya. Terima kasih Bu Lampita. Bu Sandra silakan. Ya, nerusin yang tadi Bu Lampita sedikit ya. Kalau kita kan memang harus berdoa. Kita nih kemarin baru dapat saya. Ketika orang Kristen menghindar dari persekutuan, setan tersenyum. Baru tersenyum ya. Kita nggak ikut persekutuan, nggak ibadah gitu, setannya tersenyum aja. Tapi ketika kita berhenti baca firman, setan baru ketawa. Nah, sekarang udah nggak baca firman, ketawa dia. Ketika kita berhenti berdoa, setan bersorak-sorai. Tidak ada hubungan kita dengan Tuhan kita. Jadi setan seneng gitu, jadi bersorak-sorai. Jadi kita utamain itu ya, doa itu memang penting. Baca firman juga penting, juga yang persekutuan juga lebih penting lagi karena kita di situ saling membangun, saling menguatkan. Yang saya mau bahas di sini 2 Petrus 3 ayat 16, saya dapat rema buat saya pribadi. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus. Saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Yang saya ambil di sini, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagi saya untuk beroleh selamat. Karena apa? Kesabaran Tuhan itu luar biasa. Karena ya kadang-kadang kita manusia, sebentar ya Tuhan, aduh kelupaan lewat jam doa, ini. Tapi karena kesabarannya Tuhan, kita dikasih kesempatan untuk terus bertobat. Ini kan hari Tuhan. Sampai hari Tuhan terjadi, puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk beroleh selamat dengan kesabaran Tuhan. Itu yang saya dapat rema. Jadi puji Tuhan, Tuhan sabar terhadap saya, menunggu saya, karena saya juga kadang-kadang menyimpang, ya manusia gitu ya, secara daging gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih sabar, memberi kesempatan saya untuk kembali lagi tekun. Itu aja, Ibu Joli, monggo. Iya, terima kasih Bu Sandra ya. Itu tadi tuh setan
Kita mau yang mana? Maunya setannya senyum, atau ketawa, atau bersorak-sorai? Tinggal Boleh pilih. tambahin nggak, Bu Joli? Ya, silakan Bu Yo. Memang benar ya, kata Bu Sandra. Ketika kita tidak dalam persekutuan tuh, dan kita tidak baca firman, juga tidak berdoa. Tapi ada satu hal lagi yang biar setan getar. Ketika kita melakukan firman, itu kuncinya. Dia paling gentar melihat kita yang melakukan firman-Nya. Makanya terlebih-lebih Tuhan bilang terlebih-lebih lebih berharga bukan saja mendengar tapi melakukan. Makanya yang paling utama berdoa benar, baca firman sudah, persekutuan dijaga, dan jangan lupa melakukan firman-Nya. Ya. Itu yang paling utama kuncinya. Karena ngomong memang gampang ya. Kan kemarin baru kita dapat ya Bu Joli. Kat, ada terpaan datang. Mungkin Ibu Lia juga tahu ya. Aku diterpa gitu kan. Saat aku merenung malam dalam doa, aku senyum sama Tuhan. Karena kita baru pendalaman Alkitab kan. Diingatkan kan. Lahir baru itu sudah menerima kasih karunia. Berarti kita sudah di atas rata-rata. Bukan orang rata-rata di bumi lagi. Udah di atasnya. Artinya fitnahan, yang namanya caci maki, yang namanya segala sesuatu yang buruk, udah gak akan bisa nempel di hati. Hanya bisa bersyukur. Itu kan melakukan. Nah, firman-Nya ada. Kata Tuhan, berilah kepadaku tempat untuk penghakiman. Taruh ada di kaki Tuhan. Setelah kaki Tuhan, apa? Berdoa buat orang yang menganiaya. Emang gampang sih. Ngomongnya doang gampang ya, Bu Yo. Tapi itu perlu segala sesuatu dilakukan. Nah, nanti ketika semua kita lakukan, nah, kan kita upgrade jadinya. Itu yang dibilang Tuhan. Jadi kepala dan bukan ekor. Selalu naik dan tidak pernah turun. Digenapilah firman itu ketika kita melakukan. Itu cuma nambah itu sih Bu Joli. Yang utama harus melakukan. Jadi, jadilah firman Tuhan menjadi rema. Jadi daging dalam hidup kita. Menyatu dalam roh kita. Sehingga apa saja yang kita minta di dalam nama Tuhan, maka akan digenapi. Ya, itu aja sih Bu. Ya, amin. Ya, makasih Bu Yo. Jadi itu tadi ya saya tambahkan. Kalau apa tadi? Kalau kita tidak berdoa, setannya tersenyum. Kalau tidak baca firman, dia ketawa. Tidak bersekutu, dia bersorak-sorai. Kalau tidak melakukan firman, apa Ibu-Ibu? Dia berjingkrak-jingkrak setannya. Itu saya tambahin dia kan. Nah, kita kan nggak mau tuh si setan itu berjingkrak-jingkrak, bersorak-sorai, ketawa dan senyum gitu ya. Jadi memang ketika kita bertumbuh, selain kita membaca, selain tadi kata Bu Yo ya berdoa, tadi saya catat berdoa, terus membaca firman, bersekutu, kita tetap menghidupi firman itu dengan cara apa? Melakukan firman, menghidupi firman itu. Seperti itu. Kita akan susah bertumbuh memang. Itu sama seperti ketika kita bekerja ya. Contoh, kita sudah selesai sekolah nih. Semua sekolah dia hanya hanya tahu teori, tapi kita tidak mempraktekkan teori itu, kita akan tetap begitu-begitu aja. Nah, kita akan menjadi expert atau ahli ketika teori kita itu kita terapin kan, kita praktek. Semakin kita banyak praktek, semakin kita jago. Itu sama seperti dalam firman Tuhan juga. Kita kalau mau bertumbuh, ya kita harus mau melakukan firman. Caranya apa? Jangan hanya kita egois ya, kita berdoa untuk kita membaca firman untuk kita bersekutu untuk kita saja, tapi kita lupa bahwa kita juga ada apa itu horizontal ya, vertikal horizontal, vertikal dengan Allah, horizontal itu dengan sesama. Kita praktek berdoa, kita praktek seperti ini, sharing firman seperti itu. Itu juga salah satu cara bagaimana kita bisa bertumbuh, yaitu tadi dengan melakukan firman itu. Seperti itu Ibu-ibu. Ada lagi Ibu-ibu? Tapi Ibu Jo, saya pengen boleh Ibu Yana kan bilang kalau kita ada di atas, itu memang terasa loh Bu. Saya merasakan akhir-akhir ini, belakangan hari ini saya merasakan begini. Ketika saya bangun pagi jam 4 ya, pasti ya dibangunkan gitu. Saya itu pasti kan sekolah saya pagi kan penyembahan dulu ya Bu ya. Penyembahan saya sampai merasa dekat baru saya berdoa. Kalau saya merasa belum ada apa-apa kayaknya nggak inilah, saya belum berdoa. Tetapi saya rasa udah baru saya berdoa. Itu Bu ya, belakangan ini
Saya nggak sadarin, tanpa saya sadarin, tangan saya itu berinding, Bu, ya. Kemudian saya selalu nangis, padahal nggak ada yang saya apa ya, saya atur atau apa enggak. Nangis, otomatis nangis, nangis. Padahal saya, Bu, ya, berdoa itu nggak pinter loh saya. Bahasa doa saya juga, aduh, nggak kayak yang teman-teman gitu ya bisa teratur. Saya itu berdoa itu, aduh, bahasanya bisa ke sana, sebentar ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, nggak teratur gitu. Tapi Tuhan tuh juga tahu gitu ya kelemahan saya memang. Saya suka nangis ya. Udah setelah saya nangis, nangis sendiri ya. Lalu saya nyanyi lagi, Bu, ya, penyembahan lagi supaya saya bisa itu. Memang yang benar Ibu Johanna bilang tadi di atas saya ngerasakan benar gitu, Bu. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin, amin, Bu Lampita. Itu artinya Bu Lampita kalau nangis itu dilawat Roh Kudus. Seperti itu. Baik, Bu. Siapa? Bu Lia mungkin mau sharing. Sofi, Bu Yanti, Bu Nace. Mau coba, Bu Lia? Komat kamit mulutnya. Coba di-unmute. Lewat. Sofi? Mendengar, menyimak, dan melakukan aja, Kak Joli. Amin. Amin. Sofi? Aduh, ini Ayo, saya apa? Salam Ibu. Saya cuma mau ambil satu ayat. Kalau semua dibaca Petrus tuh untuk saat ini menjadi teguran dalam hidup saya saat ini. Cuma saya kasih penguatan ayat yang 18 tadi yang tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu agak untuk menghadapi situasi yang saya sekarang jalanin gitu. Oke, suaranya hilang. Suaranya pelan. Kecil. Ini Oke. Kalau Petrus 2 ini semua ayat ini saya kayak dapat teguran semuanya untuk menghadapi masalah yang sekarang saya hadapin gitu. Saya cuma ambil satu ayat yang bagus sekali untuk menguatkan saya untuk menghadapi kondisi sama tekanan saat ini, yaitu ayat 8 Petrus 3 ayat 18 yang tadi akhir tadi. Aja Ibu, terima kasih. Ya, semangat ya Sofi ya. Pasti kamu bisa bertumbuh. Ya, bertumbuh. Pasti itu sepanjang masuk dan bertumbuh di dalam lingkungan dan komunitas yang benar. Nah, jangan melenceng, ingat itu. Jangan kakinya dua ya. Sudah satu di sini, iseng-iseng mau noleh ke sana. Nah, nanti bingung deh, langsung galau Itu, ya kan. Nah, itu hati-hati ya. Lagi pergumulan beratnya. Karena lagi di kondisi keadaan yang harus seperti itu gitu. Kembali lagi ya itu saya harus menguatkan iman sendiri lagi gitu. Kalau ngikutin keadaan saya secara daging, secara ini rohani saya belum terlalu kuat. Masih banyak dagingnya. Itu aja Ibu. Ya, terima kasih Sofi. Semangat Sofi. Kamu kan punya teman-teman di sini yang bisa sharing, yang menguatkan seperti itu ya. Tetap berpegang teguh, berprinsip seperti itu. Jadi orang yang punya prinsip itu akan membantu. Kalau kita galau, bimbang, itu setan gampang banget masuk, mengintimidasi. Tapi kalau kita orang yang punya prinsip, mau dibilang hujan badai itu menerpa itu kita tetap kita. Aku adalah aku gitu. Harus deklarasi kamu untuk dirimu sendiri supaya kuat seperti itu. Bu Nace mau ini nambahkan? Menyimak aja. Nyimak. Baik, ini Bu Christine, selamat datang. Kami sudah mau bubar loh Bu Christine. Maaf ya. Bu Christine, kita sudah mau bubar doa penutup. Nggak apa-apa ya. Nanti dengarkan rekamannya aja. Oke. Ya. Baik, Ibu Eka bisa doa penutup? Ibu Yanti, maaf Ibu Yanti ada mau sharing? Ibu Yanti Pontianak ini? Saya menjadi pendengar yang setia. Baiklah. Baik, makasih Bu Yanti ya. Bu Eka bisa doa penutup? Iya, boleh Bu, boleh. Ya. Mari kita satu di dalam doa Ibu-ibu.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapakku yang baik. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh indah sore hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati kasih sayang-Mu Bapa, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Bapa, firman ini akan merema dalam hati kami dan menjadi daging ya Tuhan. Bahwa kami tidak perlu takut dan khawatir lagi. Siapapun orang-orang yang mencela kami ataupun mengintimidasi kami tetap aman di dalam-Mu Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk orang-orang lain yang belum mengenal Engkau dengan sungguh Tuhan. Biar mereka mengenal Engkau juga dan mereka mau dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan, terima kasih Tuhan Kau sediakan media Zoom ini Tuhan untuk kami saling berbagi, kami saling sharing Tuhan mengenai kebenaran firman-Mu setiap hari Tuhan. Dan terima kasih juga untuk Ibu Joli yang menggerakkan kami Tuhan. Pimpinlah juga Ibu Joli dalam kasih sayang-Mu Tuhan. Dan juga semua ibu-ibu di sini ya Tuhan, kekasih jiwa-Mu, Kau pimpin terus di dalam kasih-Mu Tuhan. Sehingga menemukan setiap hari Tuhan. Sehingga apa yang kami pelajari lewat firman-Mu kami dapat aplikasikan di dalam kehidupan kami. Sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Dan kami percaya kami juga akan mampu membantu menolong orang-orang sekeliling kami yang belum mengenal Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Setiap hari Tuhan dan Kau berkati kami Tuhan dalam segala hal. Dan kesehatan, kebahagiaan itu ada pada kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau selalu ada di dalam hati kami Tuhan dan selalu menegur kami Tuhan. Manakala kami bersalah. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, biarlah kami terus mau dengar-dengaran akan Engkau setiap hari, setiap waktu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus, hamba mengucap syukur. Haleluya, amin.